Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Pulau Jawa sendiri memiliki luas sekitar 120.700 km. Walaupun Pulau Jawa menjadi pulau terpadat, tetapi Pulau Jawa masih memiliki hutan belantara yang masih banyak menyimpan satwa endemik yang hanya ada di Pulau Jawa. Termasuk satwa yang mendiaminya adalah jenis ular. Di antara banyak jenis ular, ada beberapa spesies ular berbisa yang dapat ditemukan di Pulau Jawa. Walaupun mereka tidak termasuk satwa endemik, yang artinya masih dapat ditemukan di luar wilayah Pulau Jawa. Tidak hanya ditemukan di hutan, bahkan beberapa jenis ular telah beradaptasi untuk hidup di sekitar lingkungan manusia. Mengapa dikategorikan dalam jenis yang berbisa dan berbahaya? Karena jelas efek bisa yang dihasilkan dapat berakibat fatal bagi manusia, baik itu kelumpuhan, cacat fisik, ataupun kematian. Berikut ini adalah jenis ular berbisa tinggi yang mendiami Pulau Jawa. Ingat, berbisa tinggi. Rhabdophis subminiatus, ular picung atau beludak seruni, dan beberapa jenis spesies seperti Chrysargoides serta Rhodomelas. Ular ini masih termasuk dalam subkeluarga Natricidae. Ular dengan coretan hitam sebagai ciri khas di bawah mata. Warna tubuh mereka sangat cantik dengan dominasi warna hijau zaitun di bagian kepala, dan leher mereka berwarna merah atau oranye terang, dan beberapa spesies memiliki variasi warna berbeda. Ada yang berkepala hitam dengan warna kuning atau oranye terang di bagian leher. Bisa mereka mengandung antikoagulan. Bisa mereka bisa menyebabkan pengenceran atau kerusakan sistem dan peredaran darah. Hal menarik dari ular picung adalah mereka dapat memproduksi bisa dengan mengekstraksi kelenjar yang terdapat dari jenis kodok buduk yang menjadi mangsa mereka. Untuk dapat menyuntikkan bisa secara efektif, ular picung harus menggigit dengan mengunyah atau menekan gigi taring yang terletak di belakang rahang atas mulut mereka, dengan jenis taring belakang atau ophistoglypha. Ular bungka laut atau Trimeresurus albolabris dan insularis, sering disebut ular Majapahit. Ular ini masuk dalam keluarga Viperidae atau jenis viper dengan ciri khas yang sangat mencolok dengan bentuk kepala segitiga dan lubang sensor atau pit di bawah lubang hidungnya. Ular ini hidup secara arboreal dengan berkamuflase pada warna hijau daun. Sebagai ular arboreal, mereka dilengkapi dengan jenis ekor kait atau prehensil yang berwarna merah. Hal ini menjadi ciri khas mereka adalah ular yang berbahaya. Taring mereka terdapat di depan rahang atas. Taring dapat dilipat dimasukkan ke dalam lapisan hymnoglypha, sehingga taring mereka disebut solenoglypha atau jenis taring yang dapat dilipat. Trimeresurus puniceus atau Craspedocephalus puniceus, atau biasa disebut ular kapak pohon atau bandotan pohon. Ular ini masih berkeluarga dengan ular Majapahit, termasuk dalam keluarga Viperidae. Yang membedakan mereka dari saudara viper, Trimeresurus albolabris, adalah bentuk ujung lobang hidung yang cenderung lebih datar dan pola corak warna tubuh mereka berwarna coklat keemasan. Efek bisa mereka tidak jauh berbeda dengan beberapa jenis viper pohon lainnya. Pembengkakan, nekrosis, dan matinya jaringan tubuh yang terkontaminasi toksin. Calocelasma rhodostoma, bandotan tanah, atau lebih dikenal sebagai ular gibug di Jawa Barat atau ular bedor di wilayah Jawa Tengah dan Timur. Berhabitat di semak belukar, berkamuflase dengan rumput atau dedaunan mati, menjadikan ular ini ancaman serius bagi manusia, bahkan sebagian orang menyebut mereka sebagai ranjau darat. Efek bisa viper tanah akan berbeda dengan jenis viper pohon. Umumnya bisa mereka jenis hemotoksin dengan mengandung enzim fosfolipase, metalloproteases, serine proteases yang lebih kuat dari saudara viper pohon mereka.
kobra Jawa, atau ular dumung dengan nama ilmiah Naja sputatrix. Ialah jenis genus naja atau kobra sejati yang tersebar hampir di seluruh Pulau Jawa. Warna tubuh mereka bervariasi, dari mulai hitam hingga kecoklatan, bahkan ditemukan perubahan mutasi di alam menjadi warna putih bersih. Bisa kobra Jawa didominasi dengan bisa hemotoksin, namun begitu komposisi bisa neurotoksin, sitotoksin, serta kardiotoksin tidak dapat dikesampingkan. Efek gigitan kobra Jawa bisa berefek serius dengan luka dan pembengkakan serta rasa nyeri dan terbakar di sekitar gigitan. Mual, pusing, dan rasa berdebar jantung adalah efek samping dari bisa neurotoksin dan kardiotoksin yang mulai bereaksi. Daboia siamensis, Vipera russelli atau bandotan puspo. Jenis ular viper tanah yang berukuran lebih besar dari ular gibuk dan spesies viper lain di Pulau Jawa. Umumnya, bandotan puspo lebih banyak ditemukan di wilayah timur Pulau Jawa sampai Nusa Tenggara. Orang yang terkena racun ular ini menderita koagulopati, pendarahan, shock, neurotoksisitas, cedera ginjal akut, dan kerusakan jaringan lokal yang menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang parah. Ular cabe besar dan juga kecil. Ular cabe besar, Calliophyis bifurcatus, atau dalam bahasa Inggris disebut blue coral snake atau blue Malayan coral snake. Karena warna biru identik dengan kepala dan pangkal ekor berwarna merah yang mencolok. Dengan ukuran lebih panjang dari jenis ular cabai kecil. Ular cabai kecil atau Calliophyis intestinalis adalah spesies ular berbisa kecil yang endemik di Asia Tenggara. Sebutan ular cabai mengacu pada bagian bawah ekornya yang berwarna cerah kemerahan menyerupai cabai.